Setelah lama dikepung tank Israel, rumah sakit Indonesia di Beit Lahia, jalur Gaza diserang artileri Israel menyasar atap rumah sakit dan menewaskan belasan orang. Beragam reaksi internasional pun bermunculan, termasuk Amerika Serikat yang menolak serangan ke rumah sakit di Gaza. Lawatan ke Beijing, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengecam serangan Israel terhadap atap rumah sakit Indonesia di Gaza. Serangan tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum humaniter internasional. Semua negara, terutama yang memiliki hubungan dekat dengan Israel, harus menggunakan segala pengaruh dan kemampuannya untuk mendesak Israel menghentikan kekejamannya. Menjawab pertanyaan VOA, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat juga menyatakan penolakan Amerika Serikat terhadap perluasan kontak senjata ke rumah sakit. Hospitals should not be the scenes of firefights. We've been very clear about that. You got patients in there, you got medical staff, you got people whose lives are literally at risk and are innocent victims of this. Ketua Presidium Mercy sudah memperkirakan bakal ada serangan. Kasusnya akan sama kayak hampir mirip kayak Sifa juga nih Pak. Ini serangan itu jam 4 waktu Gaza dan jam 9 waktu Indonesia. Itu pakai tank nih Pak. Mercy juga mendesak Presiden Joe Biden menekan Israel agar melakukan gencatan senjata. Israel kan cuma mendengar Amerika, kan lain kan nggak didengar sama dia. Jadi kalau misalnya Menlu, Bu Retno, Pak Jokowi ngomong itu nggak didengar. Tapi kalau Joe Biden dengan tekanan dari dalam negeri Amerika mungkin itu yang menjadi perhatian Israel. Survei terbaru oleh Reuters Ipsos menunjukkan mayoritas warga Amerika Serikat kini mendukung gencatan senjata, yakni sekitar 68%. Bila dipilah berdasarkan afiliasi politik, gencatan senjata didukung sekitar 3/4 pendukung Partai Demokrat, yaitu Partai Presiden Biden, dan oleh sekitar separuh pendukung Partai Oposisi Republik. Pemerintah Amerika Serikat selama ini hanya mendukung jeda-jeda kemanusiaan untuk memberi ruang menyalurkan bantuan dan membebaskan sandera. We don't make our decisions based on polls. The President and the Secretary have come to the judgment that a ceasefire at this time would only benefit Hamas. Meski demikian, di belakang layar, analis menilai Amerika Serikat tetap menekan Israel guna menekan jumlah korban. For example, one of the things that we've heard over and over again is that U.S. officials are recommending that Israel use smaller bombs that have a smaller impact on collateral damage. Collateral damage is civilians, includes civilians. Dalam jumpa pers virtual dari Rafah di Gaza Selatan, pejabat Organisasi Kesehatan Dunia WHO Robert Halden mengatakan tengah berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengenai nasib relawan WNI di rumah sakit. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA.